juga di kelas Samuel, kelas Matius, kelas Markus, kelas Lukas, dan kelas Yohanes. Kakak kangen loh sama kalian. Udah lama kita nggak ketemu langsung nih. Kalian masih ingat gak sama Kak Lydia? Nah, kalian apa kabar? Baik-baik aja ya, mudah-mudahan. Nah, jangan lupa untuk tetap makan makanan sehat dan istirahat yang cukup ya. Oh iya, yang udah sekolah nih, gimana sekolah online-nya? Udah mulai libur apa belum? Nah, walaupun kalian sekolah online atau libur di rumah, jangan lupa ya tetap semangat. Hai adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya. Yuk, fokus lihat di layar kamu dan kita sama-sama belajar lagu baru. Are all people just as they were lost through Adam, saved through Christ? Are all people just as they were lost through Adam, saved through Christ? No, only those who are elected by God and united to Christ. Only those who are elected by God and united to Christ by faith. Are all people just as they were lost through Adam, saved through Christ? Are all people just as they were lost through Adam, saved through Christ? No, only those who are elected by God and united to Christ. Only those who are elected by God and united to Christ. Only those who are elected by God and united to Christ. Only those who are elected by God and united to Christ by faith. What happens after death to those not united to Christ by faith? What happens after death to those not united to Christ by faith? They will be cast out from the presence of God into hell to be justly punished for
Nah, setelah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi, sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ya? Apa? Yang keras? Iya, berdoa. Nah, sekarang kami minta kalian sikap dalam doa dan menyiapkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu pada hari ini. Sehingga kami bisa berkumpul bersama keluarga, beribadah dengan tenang dan nyaman. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu dan pimpin kami Tuhan untuk bisa mengerti kebenaran-Mu dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Dan juga berkati dan pimpin kakak yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Halo Gibeon Kids, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, kita akan mulai firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Kuasa dari Langit. Kisah firman Tuhan ini berasal dari Kisah Para Rasul 2. Kita akan buka Kisah Para Rasul 2 bersama-sama. Kak Vena tunggu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama ya. Nanti Kak Vena bacakan, adik-adik semua menyimak. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 8. Kak Vena bacakan ya. Adik-adik juga menyimaknya. Kisah Para Rasul 2 mulai dari ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Oke adik-adik, kita taruh dulu Alkitabnya. Kakak akan lanjutkan cerita firman Tuhan minggu ini. Minggu yang lalu, Kak Puput sudah cerita tentang kenaikan Yesus ke surga ya adik-adik. Yesus terangkat ke surga setelah 40 hari dari kebangkitannya Yesus naik ke surga. Nah, pada waktu Yesus naik ke surga itu, Yesus memberitahukan bahwa Yesus akan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita semua yang percaya kepadanya. Kenapa demikian adik-adik? Ya, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Bukan berarti kalau Tuhan naik ke surga, terus Tuhan enggak bersama kita, tidak. Tuhan ingin selalu menyertai kita seperti janjinya bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Karena apa? Dia adalah Allah Tritunggal adik-adik. Dia Allah Bapa yang mengasihi kita orang yang berdosa. Dia adalah Allah Anak
yang datang sebagai manusia Yesus, yang kemudian mati di atas kayu salib untuk kita, kemudian naik ke surga, tetapi dia janji akan datang dan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu pun adalah Allah yang akan selalu menyertai kita. Kak Vena punya lagunya ini. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang selamatkanku, ku punya Roh Kudus yang menyertai, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ya, Dia Allah yang esa, Dia Allah Tritunggal, satu tetapi dengan 3 pribadi, adik-adik. Nah, seperti di firman Tuhan yang kita baca tadi, adik-adik, pada hari itu adalah hari Pentakosta, artinya hari yang ke-50 setelah Paskah. Nah, Yesus setelah pada hari Paskah Yesus meninggal di kayu salib, kemudian bangkit 40 hari kemudian, dan dia naik ke surga. 10 hari setelah itu terjadilah peristiwa ini, adik-adik. Peristiwa Pentakosta. Peristiwa yang terjadi tepat di mana orang Yahudi merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini sebenarnya sudah dirayakan sejak zaman dulu, adik-adik. Sebelum Yesus lahir ke dunia, orang Yahudi sudah merayakan itu. Itu adalah hari di mana mereka merayakan kebebasan mereka dari bangsa Mesir. Mereka merayakan masa panen raya, dan banyak orang berkumpul untuk bersukacita bersama-sama. Tapi murid-murid waktu itu sedang berdoa, adik-adik, berkumpul dan berdoa. Nah, tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Nanti adik-adik, sebentar kita akan menyaksikan video betapa dahsyatnya Allah kita. Allah yang luar biasa itu bisa memanifestasikan keberadaannya, menunjukkan keberadaannya dengan segala cara. Kita lihat video berikut. We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our food. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today. Galabir Ardena. Ishmael. Caife Seminta. Nah, adik-adik, tadi kita lihat bersama angin keras itu, adik-adik, masuk dan memenuhi seluruh ruangan di mana murid-muridnya sedang berkumpul. Mereka kaget, mereka tercengang-cengang seperti yang dikatakan di Alkitab tadi. Mereka terheran-heran, ada apa ini? Ada angin ribut, suaranya ribut, tetapi tidak ada satupun yang jatuh. Terus tidak hanya itu, adik-adik, tiba-tiba ada lidah api itu yang di atas kepala itu, adik-adik, itu yang dinamakan lidah api. Lidah api, jadi ada api yang menyala di atas kepala mereka. Tapi herannya adik-adik,
kepala mereka tidak terbakar. Semua orang di situ dipenuhi dengan lidah api, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terbakar. Mereka tidak terbakar dan tidak terluka sedikit pun. Wow, Tuhan itu Allah yang luar biasa, bisa menunjukkan keberadaannya dengan cara-cara yang dahsyat ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, tidak hanya menunjukkan kehadirannya dengan lidah-lidah api, tetapi tiba-tiba adik-adik, orang-orang yang berkumpul, murid-muridnya yang berkumpul di ruangan itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Ada yang memakai bahasa Elam, ada yang memakai bahasa Mesopotamia, ada bahasa Aram, berbagai macam bahasa. Kebetulan mereka memang orang-orang yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda. Dan anehnya mereka berbicara dengan berbahasa-bahasa yang lain. Nah, misalkan sekarang adik-adik kalau kita kebanyakan kan menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ya. Jadi kemungkinan mereka waktu berkumpul juga menggunakan bahasa yang sama awalnya. Mungkin menggunakan bahasa Yunani. Tetapi tiba-tiba pada saat Roh Kudus datang, mereka bisa memakai bahasa-bahasa dari nenek moyang mereka yang tadinya mungkin mereka sudah lupa. Ada yang mungkin kalau misalkan terjadi saat ini, ada yang memakai bahasa Indonesia, ada yang memakai bahasa Jepang, ada yang memakai bahasa mungkin bahasa Jawa, gitu ya. Berbagai macam bahasa adik-adik. Nah, karena bunyi yang keras dan kehebohan yang terjadi, waktu murid-muridnya berbicara dengan berbagai bahasa itu, orang-orang jadi mendengar itu, adik-adik, ada apa ini, ada apa ini. Orang-orang yang tadinya merayakan hari Pentakosta itu, mereka pada berkumpul di keluarga-keluarga mereka, mereka pada datang di tempat di mana murid-murid Yesus sedang berkumpul. Suara apa itu? Ada apa ini kok ribut? Ada apa kok gaduh? Mereka berkumpul di situ, adik-adik. Nah, mereka kepingin tahu apa yang terjadi. Kenapa murid-murid memakai bahasa-bahasa yang asing? Dan karena orang-orang itu yang datang itu, orang Yahudi yang berkumpul waktu itu juga dari berbagai bahasa. Mereka kok mereka bisa tahu bahasaku? Tadinya mereka kan orang Galilea. Kenapa mereka bisa memakai bahasa Elam, mungkin bahasa Madura gitu ya. Misalkan Kak Vena nggak bisa bahasa Madura, tiba-tiba Kak Vena bisa memakai bahasa Madura. Wah, mengherankan adik-adik. Nah, tidak hanya itu adik-adik, ini Petrus. Waktu orang-orang berbondong-bondong datang menuju ke tempat mereka berkumpul itu, Petrus mendapat dorongan yang luar biasa. Dia berani keluar untuk menghadapi orang-orang itu, menemui orang-orang itu. Pada saat orang-orang itu bertanya, Petrus dengan hikmat Roh Kudus menjawab dengan luar biasa. Waktu itu ada yang bertanya, jangan-jangan mereka itu mabuk, kok bisa ngomong dengan bahasa-bahasa lain? Petrus berkata, tidak, kami tidak mabuk anggur, kami tidak minum anggur sedikit pun. Ini juga masih pagi, tidak mungkin kami mabuk. Ini karena kuasa Allah yang kami sembah. Ini adalah kuasa yang dijanjikan oleh Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Yang kemudian bangkit dan naik ke surga. Ini adalah yang dijanjikannya. Dia berjanji bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudusnya. Dan janji itu ditepati hari ini. Kami menerima Roh Kudus itu. Yesus yang sudah bangkit itu dan hidup selama-lamanya, yang kemudian naik ke surga, itu yang mengirimkan Roh Kudusnya itu. Dan Roh Kudus itu menjamah orang-orang yang mendengarkan Petrus, adik-adik. Nah, adik-adik, kita baca dulu ya di dalam Alkitab di Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 42. Yuk, dibuka yang tadi kan? Masih ada kan? Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 42. Sudah menemukan? Oke, Kak Vena bacakan ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka terkagum-kagum. Bagaimana mungkin Petrus yang tidak pernah sekolah sampai sekolah yang tinggi, jangankan kuliah adik-adik, mungkin dia SD saja tidak lulus karena dia seorang nelayan. Tetapi dia bisa berbicara dengan luar biasa, dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Orang-orang yang terpelajar yang berkumpul saat itu dibuat terkagum-kagum. Ini pasti kuasa lain yang membuat Petrus bisa berani berbicara seperti ini. Itu juga yang pernah Kak Vena alami adik-adik. Seperti saat ini, yang membuat Kak Vena bisa berani berdiri di saat ini di depan kamera untuk membagikan firman buat adik-adik. Kak Vena percaya itu juga karena Roh Kudus yang ada di dalam diri Kak Vena. Dulu Kak Vena ini orangnya pemalu. Wah, jangankan bicara di depan orang, kalau ditanya aja malu-malu untuk menjawab. Tapi karena Kak Vena percaya kepada Roh Kudus, dan Tuhan berkata, "Barang siapa yang percaya kepadaku, dan dia akan diberikan kuasa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidupnya." Demikian pula dengan adik-adik tentunya. Apabila adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, membuka diri kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus pun masuk dan tinggal di dalam hidup adik-adik. Itu yang akan memampukan adik-adik untuk lebih mempercayai Tuhan, memampukan adik-adik untuk mengerti firman Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang ini. Pada saat Petrus bersaksi dengan kuasa Roh Kudus itu, dan orang-orang terkagum, Roh Kudus menjamah orang-orang itu, dan orang-orang itu pun menjadi percaya. Adik-adik tahu 3.000 orang yang percaya dan bertobat. Dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Wow, luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Adik-adik mau seperti Petrus? Bisa loh, asal adik-adik memberikan diri untuk Tuhan berkarya melalui Roh Kudusnya dalam hidup adik-adik. Tuhan bisa membuat adik-adik hebat seperti Petrus. Membuat orang-orang mengenal Tuhan dengan karya Roh Kudus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bertobat dan percaya kepada Yesus membawa perubahan kepada hidup orang-orang tadi yang sudah percaya. Dengan pimpinan Roh Kudus membuat mereka itu bertekun belajar firman Tuhan. Dan mereka suka berkumpul dan memecah-mecahkan roti untuk mengenang pengorbanan Yesus. Mereka tekun bersama orang-orang percaya yang lain. Dan mereka suka berdoa. Tidak hanya berdoa untuk diri mereka sendiri, tapi berdoa juga untuk orang lain. Roh Kudus yang menolong kita untuk kita tidak hanya hidup buat diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Memperhatikan orang lain, mungkin kakakmu, mungkin mamamu, menolong kamu, membantu kamu untuk kamu bisa berdoa buat mereka.
Ya, mereka menjadi orang-orang yang suka menolong orang-orang yang miskin. Mereka suka memuji Allah. Mereka disenangi oleh semua orang. Itu karena apa? Karena mereka punya Roh Kudus di dalam hidup mereka. Adik-adik juga demikian. Karena adik-adik percaya pada Tuhan Yesus, adik-adik punya Roh Kudus di dalamnya. Itu yang memampukan adik-adik untuk suka menolong, suka membantu orang lain, membuat adik-adik suka memuji Tuhan, dan hidup adik-adik diubahkan dari hari ke hari, sehingga semua orang suka terhadap adik-adik. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia yang datang dan tinggal di hidup setiap orang percaya. Siapa orang percaya itu? Papa, mama, kakak, dan kamu sendiri. Roh Kudus datang dalam hidup kita untuk memberi semangat. Wah, seperti Rasul Petrus tadi ya, semangat untuk memberitakan Injil. Semangat untuk membaca firman Tuhan. Semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun ada kesulitan atau tantangan, tapi Roh Kudus membuat kita tetap bersemangat, tetap bersukacita. Roh Kudus membuat kita ini selalu mengingat Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik mau menyandarkan hidup adik-adik kepada Roh Kudus? Menyerahkan hidup adik-adik kepada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah Allah dan Dia sangat berkuasa. Berilah dirimu untuk Yesus berkarya melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam hidupmu. Mungkin adik-adik bertanya, bagaimana caranya kita bisa bersandar kepada Roh Kudus? Nah, caranya antara lain adalah dengan firman dan doa. Dengan membaca firman, kita dipimpin kepada kebenaran Allah. Dan saat kita membaca firman, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus mengingatkan kita, supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini adik-adik misalkan, kan adik-adik pernah baca di firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu berdusta, katakanlah ya apabila ya, katakanlah tidak apabila tidak. Misalkan begitu ya. Tapi suatu ketika adik-adik mungkin melakukan suatu kesalahan, tanpa sengaja menjatuhkan gelas mungkin. Padahal itu gelas kesayangannya papa. Terus waktu papa tanya, loh mana gelasku? Nah, adik-adik bingung mungkin, mau jawab sesungguhnya atau enggak ya? Tapi firman Tuhan bilang, katakan ya, kalau ya, katakan tidak, kalau tidak. Jangan berdusta. Nah, Roh Kudus sudah ingatkan, kalau adik-adik mau bersandar pada Roh Kudus, adik-adik bilang, ya Roh Kudus aku mau taat. Jadi adik-adik katakan apa? Iya Pak, maaf aku yang sudah memecahkan gelasnya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi Roh Kudus memimpin kamu semua untuk menaati firman Tuhan. Dan dengan berdoa, kita juga bisa mengakui saat kita lemah, Tuhan aku ini tidak bisa Tuhan, ini loh aku sudah belajar tapi rasanya kok susah ya ini pelajaran ini, Tuhan tolong aku. Nah, atau mungkin adik-adik punya karakter yang masih susah diubahkan, mungkin masih suka marah-marah atau suka tidak taat kepada orang tua. Bilang kepada Tuhan melalui doa, Tuhan tolong aku supaya aku jadi anak yang taat. Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengerti saat belajar. Nah, nanti Roh Kudus yang akan menolong adik-adik, memberitahu bagaimana adik-adik bisa belajar dengan baik, mengerti, dan juga mengajari adik-adik untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk bisa menguasai diri, untuk tidak suka marah-marah lagi. Begitu ya, adik.
Nah, mari kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita untuk tetap bersemangat menjalani hidup ini. Sekalipun ada masalah, minta Roh Kudus menolong kita supaya kita suka membaca firman dan suka berdoa. Minta Roh Kudus memberi kita kuasa untuk kita berani menceritakan tentang Yesus kepada siapapun dan dimanapun. Oke, kita akan berdoa dulu ya adik-adik, nanti habis itu kita akan ayat hafalan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, firman yang luar biasa di mana Engkau menyatakan keberadaan-Mu yang hebat, Engkau Allah Tritunggal, Engkau sudah menunjukkan kuasa-Mu melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, kami percaya itu. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan diri kami, mau menyandarkan hidup kami kepada pimpinan Roh Kudus yang kami percaya sudah ada dan tinggal dalam hidup kami. Kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk kami memiliki semangat, memiliki sukacita untuk membaca firman, belajar firman Tuhan, untuk kami memuji Tuhan, dan juga kami selalu bersukacita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya setiap hari hidup kami terus diubahkan, hidup kami terus diperbaharui seturut dengan kehendak Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah siap? Kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di dalam Roma 6 ayat 11b. Roma 6 ayat 11b. Nah, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oke, sekarang kita akan coba in English ya. Nah, Rome 6 verse 11b. Ya. Count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Oke, adik-adik bisa ya? Perlu diulang lagi? Kita ulang sekali lagi ya. Bersama-sama ya, 1, 2, 3. Roma 6 ayat 11. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Rome 6 verse 11b. Count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Nah, sekarang buat adik-adik yang kelas Samuel ya, kita hafal ayat adik-adik bersama-sama ya. Oke, Roma 6 ayat 11b. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 11b. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yeay, terima kasih adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita sudah bisa mengikuti ibadah online. Kakak mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus
sangat sayang kepada adik-adik semuanya. Oleh sebab itu, adik-adik harus rajin membaca renungan harian ataupun firman Tuhan. Serta jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, berolahraga, berjemur di bawah sinar matahari, serta rajin-rajin cuci tangan. Oke adik-adik semuanya, I see you guys next week. Bye-bye, God bless you.